antara takbir yang 7 itu dari keterangan Rasulullah, dalam hadisnya tidak dapat keterangan, tetapi semua membolehkan untuk melafazkan takbir, tahmid, tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalaupun tidak dibaca tidak apa. Setelah itu bacalah Al-Quran surah Al-Fatihah. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, secara jahar, baik sholatnya berjamaah maupun munfarid, sholat id itu jahar. Kemudian setelah Al-Fatihah kita membaca surat Al-A'la, ya, atau surat Al-Qalam, atau kalau tidak hafal surat apa saja, ma tayassara minal Qur'an, apa saja yang mudah daripada ayat-ayat Al-Quran. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal, itu tidak dihitung. Takbir perpindahan itu namanya takbir intiqal. Setelah takbir intiqal kita bertakbir lagi 5 kali. Allahu Akbar sampai 5 kali. Setelah itu baru membaca Fatihah lagi. Setelah selesai Fatihah, kita membaca Al-Ghasyiyah kalau hafal. Kalau tidak hafal silakan ayat yang lain. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian mengucapkan salam ke kanan dan mengucapkan salam ke kiri. Maka kita selesai melaksanakan sholat id di rumah. Apa landasan hukumnya yang membolehkan kita untuk sholat id dan sholat Jumat di rumah? Jawabannya adalah karena adanya uzur syar'i, ada mudarat. Apakah hujan, apakah badai, apakah ada pertempuran, perkelahian, apakah karena ada wabah penyakit, itu menjadi illat, itu menjadi alasan kita boleh melakukan sholat id itu di rumah. Ya. Sebagaimana laporan dari salah seorang sahabat yang tinggal di pedalaman Madinah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sulit untuk ikut sholat id bersamamu karena menempuh perjalanan yang jauh. Sehingga apa yang kamu lakukan? Kata Rasulullah, sahabat ini menjawab, aku melaksanakannya di rumah bersama keluarga. Maka dengan demikian Rasulullah diam, tidak memberi komentar. Itu artinya perbuatan sahabat itu karena ada uzur syar'i, jauhnya perjalanan untuk ikut sholat bersama Nabi, maka dia mendapatkan kebolehan untuk melaksanakan sholat itu di rumahnya. Nah, kalau sekarang ini, mengapa kita melaksanakan sholat id di rumah? Karena memang sedang ada pandemi. Nah, jadi ilat hukumnya itu bisa disamakan dengan keadaan sahabat tadi yang jauh dari pedalaman itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan melaksanakan sholat id di rumah, insya Allah ya, kita merasa sudah menunaikan kewajiban salah satu sunnah muakkadah, yakni melaksanakan sholat id. Kemudian apakah sholat id yang kita lakukan ini ya memakai khutbah? Jadi sepakati kita tidak menggunakan khutbah. Nah, selesai sholat ya sudah selesai. Baik Pak Sujono, kira-kira pemaparan saya lebih dipersingkat karena nanti bisa lebih banyak kita berdialog. Sementara saya kembalikan kepada Pak Sujono selaku moderator untuk meminta beberapa pertanyaan kepada jamaah. Tafadhal masykur. Baik, Bapak Ibu sekalian,